Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, kabar duka kembali menyelimuti industri musik tanah air. Penyanyi sekaligus pencipta lagu Odi Agam meninggal dunia. Meninggalnya Odi Agam dibenarkan oleh kerabat Dedi Dukun. Namun Dedi belum bisa memberi keterangan lebih lanjut. Odi Agam meninggal dunia pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Odi Agam sempat dilarikan ke ruang unit gawat darurat UGD Rumah Sakit Persahabatan. Sebelumnya Humas Persatuan Artis Film Indonesia, Efri Jo, memanjatkan doa atas kesembuhan Odi Agam. Sebab pada saat itu Odi tengah mengalami masa kritis dan harus memakai alat bantu pernapasan. Selamat jalan Odi Agam. Ya, pemirsa, kami keluarga besar MNC News mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Odi Agam, salah satu sinias Indonesia. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan penghiburan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang oknum polisi berinisial MN di Lombok Timur diduga menembak rekan kerjanya yang berprofesi sebagai polisi berinisial KT hingga tewas. Pelaku telah diamankan di Polres Lombok Timur. Aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur terus menyelidiki dugaan penembakan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi berinisial MN terhadap rekan seprofesinya berinisial KT hingga menyebabkan kematian. Peristiwa dugaan penembakan ini terjadi di rumah korban di Desa Denggen Selong, Lombok Timur. Korban tewas setelah ditembak 2 kali di bagian jantung. Korban diduga ditembak dengan menggunakan senjata organik laras panjang tipe V2. Terduga pelaku yang merupakan anggota dari Polsek Wanasaba kini telah ditangkap dan ditangani Polsek Lombok Timur. Sementara jenazah korban yang merupakan anggota Humas Lombok Timur dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Selain menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi juga telah memeriksa 3 saksi untuk mengungkap motif di balik penembakan sesama polisi ini. Ya, untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus polisi tembak rekannya seprofesi hingga tewas, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-Bapak, ada Pak Benny Mamoto, Kompolnas dan juga Kombes Pol Artanto. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ke Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda NTB terlebih dahulu. Pak Artanto, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini? Terima kasih, Mbak. Jadi untuk perkembangan kasus dengan tersangka anggota Polri berinisial Bribka MN ini sudah mulai terkuak. Itu sudah ada indikasi-indikasi yang perlu diperdalam. Bersangkutan ini, pelaku ini melakukan penembakan terhadap rekan sesama satu profesi ini karena cemburu buta. Pelaku ini Pak Artanto? Ya, Pak Artanto bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya kita masih mengalami gangguan komunikasi pemirsa dengan Pak Artanto. Saya ke Pak Benny terlebih dahulu. Pak Benny, kalau Anda melihat dari segi kriminolog, seperti apa pandangan Anda mengenai kasus ini? Ya, kasus ini tentunya menjadi tambahan daftar panjang ya, kasus-kasus yang belakangan ini viral di media sosial dan ini cukup memprihatinkan. Kami melihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita soroti bersama. Yang pertama, terlepas dari latar belakang masalah kecemburuan, saya lebih melihat kepada bagaimana penggunaan senjata api, bagaimana pengawasannya, siapa yang bertanggung jawab atas senjata api, itu menjadi penting. Karena apa? Kami sendiri dari Kompolnas sedang melakukan penelitian Baik, pemirsa. semua ya. Baik, sepertinya sudah terhubung kembali Pak Benny. Pak Benny? Pak Benny? Pak Artanto? Iya. Ya, Pak Artanto silakan. Tadi dilanjutkan, tadi kita mengalami gangguan komunikasi. Oke. Dari hasil penyelidikan didapatkan indikasi bahwa pelaku ini melakukan penembakan terhadap korban karena cemburu buta. Korban sering melakukan atau sering chatting
komunikasi melalui HP dengan istri pelaku, sehingga pelaku emosi dan mendatangi rumah korban sekali dan langsung menembak korban di tempat. Demikian. Baik, untuk motif sendiri Pak, apa saat ini sudah diketahui motifnya Pak? Ya, motif sudah diketahui, yang bersangkutan cemburu buta. Nah, ini untuk selanjutnya kita dalami karena ini motif ini, indikasi ini menjadi alat, menjadi sarana kita untuk melakukan penyelidikan secara ilmiah. Salah satunya adalah kita sudah menyita HP milik pelaku, milik istri pelaku dan juga milik korban. Ini sedang kita ekstrak untuk kita dapatkan isi percakapan di HP tersebut. Baik, Demikian, Mbak. Baik, adanya cemburu buta, berarti diduga ada hubungan begitu ya Pak ya antara pelaku dengan istri korban atau seperti apa? Ya, betul, diduga ada komunikasi atau hubungan yang sudah diketahui oleh pelaku, sehingga pelaku ini cemburu dan memuncak saat itu dan langsung melakukan penembakan terhadap korban. Baik, kalau Demikian, Mbak. Pak Beni tadi sudah mengatakan yang harus digarisbawahi di sini adalah pemakaian senjata apinya. Nah, ini seperti apa Pak penyelidikan? Apakah sudah diketahui seperti apa atau bagaimana pihak polisi atau yang diduga pelaku ini melakukan tindak kejahatannya dengan menggunakan senjata api? Pada prinsipnya penggunaan senjata api ini ada SOP-nya. Khususnya ini senjata api ini milik organik Polsek, di mana yang bersangkutan ini adalah salah satu anggota penjagaan Polsek dan juga termasuk Babin Kamtibmas. Yang bersangkutan ini seharusnya kalau membawa senjata api harus ada izin pimpinannya yaitu Kapolsek. Dalam hal ini pelaku mengambil sendiri senjata dan juga langsung membawa tanpa izin pimpinannya, sehingga dalam hal ini termasuk pelanggaran prosedur dari pelaku dalam membawa senjata. Demikian, Mbak. Baik, Pak Artanto mengingat ini keduanya merupakan bagian dari instansi kepolisian, seperti apa proses hukumnya, Pak? Ya, kita secara tegas akan memproses yang bersangkutan. Pertama, akan dikenakan pelanggaran pasal pidana, pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kedua, secara kedinasan yang bersangkutan akan dilaksanakan sidang kode etik dengan ancaman PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat atau istilah lain yaitu pemecatan. Demikian, Mbak. Jadi kami secara tegas dalam waktu dekat akan segera melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, bicara soal bagaimana cara pelaku ini bisa menggunakan senjata begitu Pak. Sebenarnya prosedur untuk penggunaan senjata di dalam internal kepolisian seperti apa, Pak? Ya, penggunaan senjata api itu ada prosedurnya cukup panjang, Mbak. Lika-likunya cukup panjang karena setiap personel yang membawa senjata api pertama harus diperiksa secara psikologi. Dan pemeriksaan psikologi ini bukan hanya yang bersangkutan, ini menyangkut masalah pribadi, teman, sejawat, keluarga, itu melalui pemeriksaan. Kemudian kedua, yang bersangkutan juga harus melalui tes menembak. Apabila yang bersangkutan ini lulus, baru didapat rekomendasi. Selain itu, pemeriksaan lain dari teman-temannya juga dilakukan pendapatnya terhadap yang bersangkutan. Pengamat media sosial Ismail Fahmi mengatakan platform sehingga sebenarnya cukup rumit dan panjang bagi rekan anggota polisi yang akan memegang senjata api organik. Dalam kasus ini yang bersangkutan ini tidak menggunakan senjata organik pribadi yang dibawa, namun ini yang bersangkutan membawa senjata api milik penjagaan, sehingga yang bersangkutan tahu letaknya dan posisinya di mana, dan tanpa seizin pimpinannya yang bersangkutan membawa untuk menuju ke lokasi TKP tersebut. Baik. Apakah penjagaan mengenai senjata yang ada di kepolisian ini sebegitu mudah begitu Pak untuk diambil dan bisa digunakan semena-mena? Pada prinsipnya aturan sudah ada bagaimana membawa senjata api milik organik. Ini pimpinannya sudah mengatur dan ada SOP-nya dan tidak mudah untuk dibawa begitu saja.
Oke. Namanya yang bersangkutan pelaku ini sudah niat dari awalnya untuk membawa senjata api dan juga yang bersangkutan ini selaku anggota jaga dan memahami di mana lokasi senjata tersebut. Ya. Itu mempermudah bagi yang bersangkutan untuk mengambil senjata api secara diam-diam. Ini sebenarnya sudah melakukan pelanggaran berat. Oke, itu atau menjadi prosedur evaluasi yang sudah tersendiri ya, dilanggar. baik pihak kepolisian untuk bisa mengatur kembali seperti apa mekanisme penjagaan senjata api di pihak kepolisian. Saya kembali ke Pak Beni Betul. Mamoto. Pak Beni, ini ternyata bukan senjata api yang dimiliki oleh terduga pelaku begitu Pak. Ini terduga pelaku mencuri atau mengambil tanpa izin. Ya, kami sendiri dalam melakukan penelitian ketika turun ke Polda mewawancarai anggota yang terlibat pelanggaran senjata api, diantaranya kami temukan kasus hampir sama, tetapi bukan untuk menembak membunuh orang, tetapi hanya disalahgunakan untuk menakut-nakutin orang. Nah, dalam hal ini memang perlu, kalau menurut saya ya, ketika seseorang memegang senjata api organik untuk dirinya sendiri, prosedurnya tadi sudah dijelaskan. Bagaimana pemahaman pengetahuan tentang menyimpan yang aman, membawa yang aman, kemudian menggunakan yang aman dan tepat. Ini perlu pembekalan yang cukup, perlu latihan, dan sebagainya. Karena dalam beberapa kasus yang kami evaluasi ternyata ketinggalan di toilet, waktu buang air besar, ditaruh, lupa, kemudian hilang. Ditaruh di ransel, ditaruh di motor, dicuri orang, hilang. Ditaruh di tas kecil, di mobil, kacanya dipecah, kemudian hilang. Nah, inilah semua itu kemudian kami coba analisa. Memang perlu terus-menerus dilakukan edukasi, pembekalan kepada anggota. Kalau perlu dia setiap apel pagi diingatkan, sehingga anggota selalu waspada. Karena kalau tidak, di tengah kesibukan anggota yang begitu padat, banyak penugasan, sehingga nanti dia bisa terlena, lengah, ataupun nanti abai. Baik, Jadi, sebenarnya SOP penggunaan dan juga bagaimana kepemilikan senjata api di kepolisian itu seperti apa sih Pak, hingga sering sekali terjadi hal-hal seperti ini? Jadi sebetulnya kalau kita baca perkapnya saja, sudah jelas rinci, ya. Kemudian bagaimana SOP-nya sudah ada dan rinci. Bagaimana tes psikologinya juga sudah ada. Tetapi kembali bahwa ketika anggota kemudian sudah mulai melaksanakan tugas di lapangan dengan berbagai macam beban tugas yang berat, dengan padatnya kegiatan, dengan berbagai macam operasi yang dilakukan, kadang disitulah kemudian sang anggota ini bisa abai, bisa lupa, kemudian kurang waspada dan sebagainya. Oleh sebab itu peran pengawasan atasan menjadi penting. Bagaimana selalu mengingatkan kepada anggota supaya hati-hati ketika membawa, hati-hati ketika mengeluarkan tembakan peringatan, arahnya harus kemana dan sebagainya. Kalau harus melumpuhkan itu background tembakannya bagaimana yang aman, jangan sampai backgroundnya kerumunan massa, dia melakukan tembakan ke arah tersangka dalam rangka melumpuhkan. Ini risikonya sangat tinggi. Sekali lagi, begitu kompleks menggunakan senjata api. Saya kebetulan backgroundnya penembak dan pelatih nasional menembak. Jadi tahu persis bagaimana kompleksitas masalah senjata api. Baik. Kalau kita melihat dari kasus ini, mohon maaf saya potong Pak Beni, ini kan terduga pelaku mengetahui betul letak di mana begitu dan seperti apa disimpannya senjata tajam dan sehingga terduga pelaku ini leluasa untuk bisa mengambil dan juga menggunakannya. Nah, apakah perlu diperbaiki adanya mekanisme penyimpanan senjata api di ranah kepolisian? Betul. Kalau menurut saya, senjata api yang ada di penjagaan perlu ditata ulang pengamanannya, penyimpanannya. Apakah dirantai kemudian dikunci, kuncinya dipegang oleh siapa. Ketika tidak, dengan mudah para anggota bisa mengakses langsung tanpa izin atasannya, maka ini akan berisiko. Salah satu contoh tadi, ketika dia emosi, tidak bisa mengendalikan diri, maka alamat pertama yang dicari adalah senjata. Dan di sini terlihat
begitu mudahnya dia mengakses senjata itu. Oleh sebab itu, ini perlu menjadi bahan evaluasi semua, tidak hanya yang terjadi di Polsek itu, tapi semua jajaran untuk dievaluasi kembali. Pertama, misalkan bagaimana mekanisme seandainya anggota akan menggunakan senjata panjang yang ada di penjagaan. Bagaimana mekanisme penerbitan suratnya, ya kan? Bagaimana latihan rutinnya? Ini semua harus terus dievaluasi agar meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Baik, Pak Beni, apalagi poin-poin yang harus diperhatikan pihak kepolisian saat ini? Mengingat kejadian ini sering sekali terjadi, tidak hanya antar pihak kepolisian, mungkin hal-hal yang tidak terduga. Betul, jadi kami selesai penelitian ini akan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Polri khususnya atas temuan yang kami peroleh untuk dievaluasi, untuk diperbaiki. Seperti contoh tadi, masalah pembekalan kepada anggota tentang cara menyimpan yang aman. Pulang rumah jangan main taruh senjata di atas meja yang bisa diambil oleh anak atau bisa dicuri dan sebagainya. Kemudian ketika membawa itu harus menempel di tubuh, bukan ditaruh di tas, kemudian ditinggal di mobil dan sebagainya. Demikian juga ketika mengambil keputusan, ketika harus menembak tersangka, pertimbangan hukumnya, ancaman yang berimbang dan sebagainya. Ini kompleks sekali, makanya perlu latihan terus-menerus. Kami temukan ada anggota yang tidak pernah latihan atau latihan ketika di pendidikan. Nah, fakta-fakta inilah menjadi bahan evaluasi agar nanti ke depan bagaimana teknis latihan. Tidak harus dengan yang bisa dilakukan, yang penting bagaimana gerak terampil gerakan menembak itu bisa terus-menerus dilakukan sehingga ketika posisi membidik itu sudah nantinya secara otomatis. Kembali karena background saya di olahraga menembak, jadi tahu persis. Kita harus ulang terus untuk gerakannya itu sampai dengan muncul otomatisasi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Beni. Diharapkan ini catatan dari Pak Beni tidak hanya menjadi catatan saja untuk evaluasi kepolisian, tapi segera ada perubahan begitu ya Pak ya, untuk bisa menjaga tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Terima kasih banyak Pak Beni Mamoto, Kompolnas, juga Pak Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda NTB sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat sore. Pemirsa, keluarga polisi yang meninggal karena ditembak rekan sejawatnya meminta pelaku dihukum setimpal. Pasalnya keluarga menduga ada unsur kesengajaan dan terencana dalam penembakan. Suasana duka menyelimuti rumah almarhum Bribtu Hairul Tamimi di Dusun Gontoran, Desa Gontoran, Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Para kerabat dan masyarakat setempat silih berganti berdatangan memberikan rasa hormat terakhir. Menurut keluarga, sehari sebelumnya korban sempat pulang dan menyiapkan diri untuk seleksi prajurit pengamanan PBB di Polda Nusa Tenggara Barat. Namun keesokannya, keluarga terkejut ketika diberitahukan korban meninggal karena teman sejawatnya. Karena ini kami yakini bahwa ini adalah hukuman pembunuhan berencana. Ya, kami harap penegak hukum menegakkan hukum ini secara adil dan bijaksana. Kalau kita berbicara mengenai perasaan kecewa, ya sangat kecewa terhadap pelaku ini karena tidak bersifat manusia. Ini dikira sebagai binatang membunuh. Pemakaman dilaksanakan dengan prosesi militer dan dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Timur AKBP Herman Suryono. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Gontoran, Lingsar, Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir Ainis melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.